Bab 36. Jia Yapeng mengira Tiang Ong tidak akan bisa menahan godaan di depan 400 juta, jadi Jia Yapeng tampak penuh percaya diri. Sore berikutnya, ketika Jia Yapeng datang ke restoran lagi, dia menemukan bahwa Honda Ichiro telah duduk di sana menunggunya lebih awal. Ini pertanda baik. Jia Yapeng berkata pada dirinya sendiri, tetapi kalimat berikutnya dari pihak lain membuat Jia Yapeng merasakan sedikit kesejukan di hatinya. Kami dapat menyetujui proposal Anda. Kata-kata pihak lain pertama-tama menyenangkan Jia Yapeng, tetapi segera berkata, kami dapat segera menandatangani kontrak dengan Anda, tetapi pada saat yang sama, kami juga berharap untuk segera mendapatkan uang tanda tangan sebesar 400 juta yen. Maaf, saya mungkin tidak menjelaskan kemarin bahwa uang penandatanganan tidak dibayarkan sekaligus, tetapi dengan cicilan. Dalam 5 tahun, saya akan membayar 80 juta yen setahun. Jia Yapeng menjelaskan. Tidak apa-apa. Ichiro Honda melirik Jia Yapeng dengan enteng. Kalau begitu minta Tuan Jia Yapeng untuk menunjukkan kepada kami cek 80 juta yen terlebih dahulu, dan izinkan saya mengonfirmasi bahwa Anda memiliki kemampuan untuk membayar jumlah ini. Yah, sejujurnya, dana saat ini sedikit tidak mencukupi, tapi selama kamu memberiku waktu setengah tahun, aku berjanji bisa mendapatkan 80 juta yen. Jia Yapeng berkata dengan tulus. Benar saja, Nonaksiamu benar. Chuan Jia Yapeng, kamu pembohong. Ichiro Honda berdiri dan berkata dengan dingin, Chuan Jia, jika Anda dapat menyerahkan cek 80 juta yen di depan saya sebelum jam pukul 12 siang besok, saya bersedia menandatangani kontrak dengan Anda. Jika tidak, kami dan kelompok Wanfu akan menghubungi semua perjanjian besok sore. Saya mengerti. Jia Yapeng menghela nafas, lalu mengangguk, jangan menunggu besok siang. Saya tidak pernah berbicara besar dan tidak akan mencoba melakukan apa yang tidak bisa saya lakukan. Anda dapat menandatangani kontrak dengan grup Wanfu. Saya melepaskan kerjasama ini dan meminta maaf untuk mengganggu waktu berharga Anda. Terima kasih, Chuan Jia. Anda adalah bakat yang luar biasa, dan kefasihan Anda sangat menarik. Saya pikir kita mungkin memiliki kesempatan untuk bertemu di masa depan, jika Anda tidak melanggar hukum dan tidak dipenjara, kata Honda Ichiro sambil tersenyum. Tentu saja tidak. Saya selalu mematuhi hukum dan saya adalah warga negara yang baik. Jia Yapeng tertawa, dan Ichiro Honda bangkit dan bersiap untuk pergi. Tunggu. Jia Yapeng menghentikan Ichiro Honda. Chuan Ichiro Honda, siapa Nonaksiamu? Apakah dia mengenal saya? Maka kamu harus bertanya pada Nonaksiamu, tapi dia akan bermain sekarang. Kamu harus mencari ke seluruh desa dan kota nelayan sebelum kamu dapat menemukannya, haha. Ichiro Honda pergi sambil tersenyum. Jia Yapeng mengangguk, lalu langsung pergi ke konter. Untungnya, petugas meja depan masih menjadi pelayan kemarin. Sepertinya Anda tidak perlu menghabiskan lebih banyak waktu. Halo, Chuan Reporter. Pelayan itu juga mengenal Jia Yapeng. Begitu dia melihatnya, dia berteriak dengan sangat ramah. Halo. Jia Yapeng tersenyum. Ngomong-ngomong, Nonaksiamu memintaku untuk memberitahumu bahwa kamarnya kotor untukku dan kamu. Kuharap bisa segera dibersihkan. Oke, aku paham. Meja depan tidak berani mengabaikan. Dia mengambil sebuah buku kecil dan memeriksanya. Dia segera mengambil telepon dari tangannya dan berkata, Bengkel. Bengkel, kamar 5147 perlu dibersihkan. Tolong segera bersihkan. Oke, terima kasih. Jia Yapeng tersenyum penuh terima kasih, lalu langsung menuju lantai 5 melalui lift. Saat dia berdiri di depan pintu kamar 5147, petugas kebersihan yang mendorong mobil datang terlambat. Kamu akhirnya di sini. Kotor. Cepat bersihkan. Jia Yapeng berkata dalam bahasa Jepang begitu dia melihat pembersih itu. Petugas kebersihan itu langsung ketakutan dan tidak berani bicara. Dia membuka pintu untuk pertama kalinya. Dia masuk dan melihat-lihat. Hanya ada beberapa kebutuhan sehari-hari dan pakaian, tetapi orang itu tidak ada di dalam. Pembersih segera mulai membersihkan kamar, sementara Jia Yapeng secara alami berbaring di tempat tidur, terlepas dari apakah ada pakaian dalam wanita di tempat tidur. Melihat Jia Yapeng begitu bebas dan alami, petugas kebersihan menerima begitu saja bahwa Jia Yapeng adalah penyewa di sini.
Tidak ada ide berlebihan lainnya. Setelah membersihkan kamar dengan sikap tercepat dan paling serius dalam hidup, dia meminta Jia Yapeng untuk memeriksanya. Jia Yapeng juga dengan hati-hati menyeka meja dan wastafel. Setelah memastikan tidak ada debu di jarinya, dia meminta petugas kebersihan mundur seperti amnesti. Saya pernah mendengar orang lain mengatakan bahwa orang Fusang memiliki kebiasaan bersih. Itu benar. Kamarnya sangat bersih dan kotor. Pembersih berbisik setelah keluar. Padahal, ruangannya masih cukup bersih. Bahkan tidak ada sampah yang kotor di tanah, hanya beberapa tempat yang kotor. Jadi, di paruh kedua kehidupan bibit pembersih, dia sangat ingin memberitahu orang lain bahwa orang Fusang memiliki kebiasaan bersih dan terlalu ketat untuk menjadi tidak normal. Banyak cerita tentang orang Fusang yang tersebar dari bibi ini. Tanam matahari, tanam matahari. Jia Yapeng menyenandungkan lagu sambil menonton TV. Dia tidak tahu sudah berapa lama dia menunggu. Akhirnya, ada drop door card, lalu pintu terbuka. Aneh, bukankah aku mematikan TV saat keluar? Suara wanita yang akrab datang dari telingaku. Kemudian Jia Yapeng melihat gadis yang dikenalnya dengan matanya sendiri, melihatnya mengenakan gaun putih bersih, melambai dan berkata hai. Ah, tolong! Gadis kecil itu langsung menutup mulutnya dan berteriak seperti gunung dan tsunami. Berhentilah berteriak, efek insulasi suara di sini sangat bagus. Jia Yapeng berkata dengan senyum di wajahnya. Bangunan di tahun 1990-an lebih nyata. Tidak ada kabar tentang efek isolasi suara. Bahkan jika tenggorokanmu patah, tidak ada yang bisa mendengar suaramu. Apa yang ingin kamu lakukan? Gadis kecil itu menutup mulutnya, lalu dengan keras mengeluarkan pisau buah dari meja teh, mengarah ke Jia Yapeng dan bertanya dengan gugup. Apa yang ingin saya lakukan? Jia Yapeng melirik. Sebenarnya, aku datang kepadamu kali ini untuk menanyakan apa yang ingin kamu lakukan. Saya memiliki bisnis yang bagus, yang dikacaukan oleh Anda. Apakah menurut Anda saya harus datang kepada Anda? Apakah kamu tahu aku menemukan Paman Honda? Paman Honda memberitahumu. Gadis kecil itu bertanya dengan heran. Setengah mengatakannya. Dia mengatakan bahwa Nona Xiamu telah mengungkapkan wajah asliku. Xiamu adalah nama belakang orang Fusangmu. Kupikir aku belum pernah melihat beberapa gadis Fusang seumur hidupku. Hanya kamu yang ingin memikirkannya. Tanda seru Jia Yapeng tersenyum. Kamu tidak bodoh. Gumam gadis kecil itu, lalu menatap Jia Yapeng dan bertanya, bagaimana kamu bisa masuk? Kamarku jelas terkunci. Trik kecil tidak perlu disebutkan. Jia Yapeng membuat haha. Trik ini bukanlah sesuatu yang tidak bisa Anda katakan, tetapi sesuatu. Jia Yapeng berkata bahwa petugas kebersihan sebelumnya dan resepsionis diharapkan tidak beruntung. Jia Yapeng berusaha untuk tidak menyakiti orang lain yang tidak bersalah. Ini sepatu kets. Gadis kecil itu mendengus dingin. Jia Yapeng, aku akan bertanya lagi. Apa yang ingin kamu lakukan saat menyelinap ke kamarku? Aku kekurangan sekretaris baru-baru ini. Bagaimana denganmu? Apakah kamu tertarik mengikutiku? Jia Yapeng berkata sambil tersenyum. Bab 37. Kamu gila. Gadis kecil itu melebarkan matanya. Pergi dari sini, aku tidak ingin melihatmu. Aku tidak gila. Bukannya aku tidak membayarmu. Jia Yapeng tertawa. Katakan padaku, apa pekerjaanmu di Tiangong sekarang? Berapa gaji bulanannya? Aku akan memberimu 2 kali lipat. Hehe, kupikir kamu sangat pintar. Aku tidak menyangka kamu bodoh. Kenapa aku harus menjadi karyawan Tiangong? Gadis kecil itu menatap Jia Yapeng putih. Sejujurnya, Paman Honda dari Tiangong adalah teman baik ayahku. Aku dulu bermain di Heblok I. Aku dipanggil oleh pamanku untuk bermain, tapi aku bertemu denganmu sebagai orang jahat. Main bola. Bola apa yang kamu mainkan? Jia Yapeng bertanya dengan rasa ingin tahu. Main bola voli, kamu orang Tionghoa pandai bola voli. Aku suka bermain bola voli sejak aku masih kecil. Ayahku mengirimku ke sini. Gadis kecil itu mengalihkan pandangannya. Saya mengerti. Jia Yapeng mengangguk. Dia mengerti mengapa bahasa Cina gadis Fusang ini begitu terpeleset. Berani mencintai orang lain dilatih sejak kecil. Sama seperti Ai Fukuhara nanti. Dengan kata lain, apakah Ai Fukuhara sudah datang ke Cina sekarang?
Tidak heran dia begitu tinggi. Tingginya 1,75 meter. Sayang sekali tidak bermain bola basket atau bola voli. Lagi pula, tidak mudah bagi orang Fusang untuk menemukan gadis setinggi itu. Tujuan saya adalah menjadi juara bola voli Olimpiade. Cepat atau lambat, saya akan mengenakan tim Fusang kami dan memimpin tim Fusang kami untuk berdiri di podium Olimpiade. Gadis kecil itu meremas tinjunya dan berkata dengan percaya diri. Mimpi ini sedikit tidak realistis. Lebih baik menjadi sekretaris untukku. Jia Yapeng berkata sambil tersenyum. Keluar. Gadis kecil itu memutih lagi, dan kemudian bertanya, saya tidak mengerti. Mengapa Anda ingin saya menjadi sekretaris Anda ketika kita memiliki hubungan seperti itu? Karena sebagian besar karir masa depan saya akan fokus pada Fusang, jadi saya membutuhkan kecantikan lokal yang akrab dengan Fusang, sebaiknya Fusang, untuk menjadi sekretaris saya. Jia Yapeng berkata sambil tersenyum. Inilah kebenarannya. Dia akan menghisap darah dari Fusang dalam 10 tahun ke depan. Itu benar-benar fokus bisnisnya. Oleh karena itu, dia sangat membutuhkan seorang sekretaris Fusang yang mengerti bahasa Fusang, tahu bahasa Mandarin dan orang Fusang untuk membantunya. Itu sebabnya Jia Yapeng sangat menghargai gadis kecil ini. Itu rencanamu. Itu tidak ada hubungannya denganku. Kamu boleh keluar. Gadis kecil itu melihat tamu itu lagi. Sayangnya, tamu itu hanya tinggal. Sebenarnya, ketika aku datang kepadamu kali ini, aku ingin menyelesaikan perhitungan denganmu. Jia Yapeng tiba-tiba berbalik dan berkata dengan marah. Kenapa? Marah karena aku merusak penipuanmu. Gadis kecil itu sangat gembira. Kamu pembohong, jika kamu benar-benar membiarkan kamu mewakili hal-hal Tiangong kami, saya pikir kami akan ditipu oleh kamu. Kamu pembohong. Tentu saja, saya menusuk wajah asli kamu ke Paman Honda. Bagaimana menurutmu? Aku tidak datang untuk menyelesaikan perhitungan untuk diriku sendiri, tetapi untuk kelompok Tiangong. Jia Yapeng berkata sambil tersenyum. Tiangong Anda bisa menghasilkan ratusan juta yen dari saya setiap tahun. Sayangnya, Anda menolak saya hari ini. Di masa depan, Anda tidak akan menghasilkan satu senin pun di pasar Cina. Maksud kamu apa? Wajah gadis kecil itu berubah. Haruskah kita bertaruh? Jia Yapeng berdiri dari tempat tidur. Jika volume penjualan mobil 4WD Anda di Cina dapat mencapai 100.000 kotak dalam 3 tahun ke depan, bahkan jika saya kalah, saya akan berbaring di tanah sebagai kuda untuk Anda. Saya akan menikmatinya tidak peduli bagaimana Anda melemparkan saya. 100.000 kotak. Gadis kecil itu mulai menghitung dalam hatinya. Saya ingat volume penjualan mobil 4WD di Fusang tahun lalu adalah 2 juta kotak setahun. Pasar Cina sangat besar sehingga tidak bisa menjual 100.000 kotak dalam 3 tahun. Gelombang ini bisa dipertaruhkan. Gadis kecil itu sangat bersemangat ketika dia memikirkan adegan pria sialan ini berlutut di depannya dan menunggang kuda untuk dirinya sendiri. Bagaimana jika saya menang? Bagaimana jika saya menang? Tanya gadis kecil itu bergantian. Itu sederhana. Aku akan memberimu 2 pilihan. Entah kamu berbaring di tanah dan melayaniku sebagai kuda, atau kamu melayaniku sebagai sekretaris. Bagaimana? Oke. Kesepakatan. Gadis kecil itu menjawab di tempat, tetapi dia tampak sedikit khawatir. Dia segera mengeluarkan kertas dan pena dari tas kecilnya, berbaring di atas meja dan mulai menulis dengan cepat. Setelah 10 menit, seperti 2 kacang polong dalam kontrak yang sama, Jia Yapeng menempatkannya di depan Jia Yapeng. Dia melihat dan menemukan gadis kecil itu masih memiliki hati ke hati. Sebenarnya, dia menandatangani kontrak yang ditulis dalam bahasa Cina dan Jepang. Disepakati bahwa jika mobil 4WD tidak dapat melebihi 100.000 kotak pada akhir tahun 1993, Jia Yapeng akan menjadi pelayan 3 hari untuk jaga musim panas, Sanzi, pada akhir tahun 1993. Persyaratan apapun harus dipenuhi. Sebaliknya, syaratnya sama, tetapi ada satu syarat lagi menjadi sekretaris selama 1 tahun. Tidak, satu bagian dari kontrak ini perlu diubah. Kata Jia Yapeng, menunjuk ke kontrak. Di mana harus merevisi? Apa yang saya tulis seharusnya sangat sesuai dengan norma bisnis. Tidak ada kesalahan logika.
Xia Mukingzi bertanya dengan rasa ingin tahu. Di sini bukan penjualan mobil 4WD di Cina, tapi penjualan mobil 4WD produksi Tiangong di Cina. Jia Yapeng membatalkan kontrak dan berkata, ini sangat penting. Oke. Xia Mukingzi mengubahnya dengan sangat cepat, dan kemudian kedua belah pihak menandatangani nama mereka sendiri, satu untuk masing-masing, dan kontrak diselesaikan sepenuhnya. Yah, aku harus pergi, atau kamu harus memanggil polisi dan menangkapku. Jia Yapeng berjalan keluar pintu sambil tersenyum. Tunggu. Xia Mukingzi tiba-tiba menghentikan Jia Yapeng. Jika kamu menghilang dalam 3 tahun, apa yang harus aku lakukan jika aku tidak dapat menemukanmu? Jangan khawatir, kita tidak akan bertemu satu sama lain dalam 3 tahun. Jia Yapeng melambaikan lengan bajunya dan tidak mengambil awan. Malam itu, Jia Yapeng naik kereta terakhir, terombang-ambing sepanjang hari dan kembali ke rumahnya di kota Yuzhang. Tapi ini sekitar jam pukul 10 malam. Liu Chuifen benar-benar pengasuh yang luar biasa. Pertama kali Jia Yapeng kembali, dia mengeluarkan semangkuk sup ayam panas dari penanak nasi, memasak semangkuk mie telur secepat mungkin, dan mengeluarkan beberapa hidangan dingin dari lemari. Kurang dari 5 menit setelah pulang, Jia Yapeng benar-benar menikmati makanan panas. Saudari Liu, aku semakin menyukaimu. Jia Yapeng sudah lapar di kereta. Dia duduk di tempat dan melahap semua makanan di meja besar. Bos, apa yang kamu bicarakan? Wajah Liu Chuifen sedikit memerah. Jia Yapeng juga menemukan bahwa pidatonya tampak sedikit ringan. Haha, tidak apa-apa. Aku suka keahlianmu. Jia Yapeng menjelaskan. Bos, aku sudah menyimpan air untukmu, dan pakaiannya ada di luar kamar mandi. Kamu bisa mandi, kata Liu Chuifen. Pertimbangan ini membuat Jia Yapeng kembali merasakan pentingnya memiliki wanita yang bisa tinggal di rumah. Bab 38. Hanya beberapa hari setelah kembali ke Yuzhang, Jia Yapeng akan kehabisan lagi. Saya masih naik kereta sendirian, tapi kali ini arahnya berbalik, dari provinsi Dongguang paling selatan ke inti Cina, ibu kota kekaisaran. Kali ini Jia Yapeng pergi ke ibu kota kekaisaran untuk 2 tujuan. Dalam hal ini, ia membutuhkan seorang profesional untuk mengontrol seluruh produksi untuk dirinya sendiri. Meskipun Jia Yapeng rakus akan kekuasaan, dia juga memahami bahwa atasan tidak dapat melakukan semuanya sendiri. Kalau tidak, jika karirnya gagal, orang akan mati lebih dulu. Saya menghasilkan banyak uang. Jika saya tidak bisa menikmati hidup, apa arti uang ini? Bagi Jia Yapeng, template yang paling ideal di masa depan adalah dia bertanggung jawab atas pengambilan keputusan strategis dari posisi strategis yang menguntungkan dan arah pengembangan perusahaan. Adapun bisnis tertentu, diserahkan kepada orang-orang berikut. Oleh karena itu, Jia Yapeng perlu menemukan orang yang cocok dari Beijing. Ngomong-ngomong, Jia Yapeng berpikir dia sangat sibuk. Tidak ada lagi bos pekerja keras di dunia. Oleh karena itu, Jia Yapeng memutuskan untuk mengunjungi ibu kota kekaisaran terlebih dahulu. Meskipun Jia Yapeng mengunjungi ibu kota kekaisaran lebih dari sekali, itu terjadi setelah tahun 2010. Meskipun ibu kota kekaisaran sangat berkembang pada saat itu, tidak ada yang bisa dilihat. Bahkan sebagian besar wilayah kota terlarang ditutup dan ditolak untuk dikunjungi. Tidak seperti sekarang, Jia Yapeng bahkan bisa menyentuh kursi naga kaisar. Saat itu, di ibu kota kekaisaran, saya tidak bisa melihat apapun kecuali orang. Oleh karena itu, Jia Yapeng memutuskan untuk memanfaatkan fakta bahwa ibu kota kekaisaran sudah lama tidak berkembang dan industri pariwisata belum berkembang, dan perhatikan baik-baik pemandangan ibu kota kekaisaran yang sebenarnya. Di masa depan, ini tidak akan terlihat. Saat ini, konsumsi modal kekaisaran sangat murah. Jia Yapeng tinggal di hotel bintang 3. Dia makan bebek panggang ibu kota kekaisaran dan duduk di persewaan modal kekaisaran. Dia telah mengunjungi semua tempat indah di ibu kota kekaisaran. Makanan dan akomodasi adalah yang terbaik. Setelah beberapa hari, butuh kurang dari 300. Ini menyegarkan. Dapatkah Anda percaya kurang dari $300? Bagian terbesarnya adalah biaya taksi. Harga awal taksi pada tahun 1990 adalah 3 yuan. Beranikah Anda mempercayainya? Apa perbedaan antara ini dan merampok uang?
Setelah bermain-main di ibu kota kekaisaran, Jia Yapeng tidak terburu-buru ke CCTV atau mencari manajer profesional, tetapi kembali ke bekas kampusnya, Taman Xinhua. Xinhua baru saja menyelesaikan liburan musim dinginnya. Hari ini adalah hari pertama masuk sekolah formal. Itu sebabnya Jia Yapeng ingin bermain di Beijing akhir-akhir ini. Lagi pula, dia tidak dapat menemukan orang yang dia inginkan sampai Xinhua mulai bersekolah. Saat ini, kurang dari 1 semester sebelum Jia Yapeng diskors dari sekolah. Tak disangka, banyak orang di kampus yang mengenal Jia Yapeng. Mereka menyapa Jia Yapeng satu demi satu dan memanggilnya kakak laki-laki atau adik laki-laki, teman sekelas atau semacamnya. Beberapa langsung menyebut nama Jia Yapeng, yang sepertinya adalah kenalan Jia Yapeng sebelumnya. Dalam hal ini, Jia Yapeng hanya bisa mengangguk dengan hangat, menyapa, dan tidak berani berbicara dalam-dalam. Karena Jia Yapeng tidak mewarisi terlalu banyak kenangan dari tuan rumah aslinya ketika dia menyeberang, hanya beberapa kenangan yang tersebar. Oleh karena itu, Jia Yapeng tidak mengenal orang yang menyapa Jia Yapeng. Jika dia berbicara terlalu banyak, saya khawatir itu akan terungkap. Namun untungnya, Jia Yapeng masih ingat lokasi kamar tidurnya. Dia berjalan dengan santai sampai ke lantai 2 dan sampai di pintu 206. Dia merasakan kunci kecil dari bagian bawah jendela. Jia Yapeng dengan cekatan membuka pintu kamarnya dan kembali ke kamarnya. Kondisi akomodasi dan Xinhua tidak sebaik nanti. Semuanya adalah kamar tidur 10 orang. Posisi asli Jia Yapeng adalah tempat tidur pertama di dekat jendela. Seharusnya sekarang kosong, tetapi saat ini, dia telah ditutupi dengan alas tidur yang indah. Oh, ada orang baru di kamar tidur. Jia Yapeng mengangkat alisnya dan mengulurkan tangan untuk menyentuh tempat tidur. Itu sebenarnya tempat tidur sutra. Tampaknya manusia baru itu adalah tuan yang kaya. Tidak mudah menggunakan alas tidur sutra akhir-akhir ini. Jia Yapeng tidak bermaksud apa-apa. Dia berbaring di tempat tidur sutra orang lain, menemukan tempat tidur yang terlihat paling kotor dan terburuk, tetapi juga sahabatnya Li Xi, dan kemudian melihat arlojinya. Pada pukul 12:07, Jia Yapeng berkata sambil tersenyum, waktunya datang. Benar saja, dalam beberapa detik, pintu itu langsung terbuka. Seorang pria bergegas masuk dengan papan cuci dan berteriak, pencuri, saya telah menemukan Anda. Sebaiknya Anda menangkapnya sekarang, atau saya akan melaporkannya kepada guru. Xiaoqi, guru mana yang akan kamu ajak aku temui? Lao Wang atau Lao Chen? Jia Yapeng berkata sambil tersenyum. Pihak lain tertegun terlebih dahulu, lalu melempar papan cuci ke tanah, dan menatap Jia Yapeng dengan heran. Wash Basin, kapan kamu kembali? Apakah aku melihat Marx? Kamu hantu. Jia Yapeng memutar matanya. Aku akan menemui saudara-saudaraku ketika aku datang ke ibu kota kekaisaran hari ini. Kalian anak laki-laki masih ingat kami. Anda bahkan belum pernah menelepon selama 6 bulan terakhir. Saya pikir Anda melupakan saudara-saudara kita. Pria itu duduk di atas Jia Yapeng secara langsung, dan kedua saudara lelaki yang baik itu mulai bertengkar seperti ini. Ini adalah Li Xi, pemilik tempat tidur Jia Yapeng, yang mendesak Jia Yapeng saat Jia Yapeng memutuskan untuk putus sekolah. Karena peringkat ke-7 Li Xi di asrama, semua orang memanggilnya Xiaoqi. Dia juga menyukai julukan ini. Segera, anggota asrama lain kembali. Saat mereka melihat Jia Yapeng, mereka semua terkejut. Kemudian mereka memeluk Jia Yapeng dengan ekstasi. Jiwa yang bahagia hampir hilang. Persahabatan teman sekelas yang murni seperti itu juga menghangatkan hati Jia Yapeng. Ini adalah hal-hal yang tidak dimiliki Jia Yapeng di kehidupan sebelumnya. Bos, siapa yang tinggal di tempat tidurku? Apa dia dari kelas kita? Jia Yapeng melihat ke tempat tidurnya dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Aku tidak tahu. Bos menggelengkan kepalanya dan menyeringai. Tidak tahu. Apakah kamu tidak tahu tentang kelas kita? Ini konyol. Jia Yapeng terdiam. Aku benar-benar tidak tahu. Kudengar ada begitu banyak orang nomor 1 di daftar kelas kita, tapi kita bahkan belum pernah melihatnya sejak dia pindah ke sini. Itu terutama diaspal oleh seorang pria yang mengaku sebagai seorang sopir. Aku benar-benar tidak tahu apakah dia dari kelas kita, kata bos dengan senyum pahit. Yah, masih ada pengemudi di ibu kota kekaisaran.
Sepertinya kita sudah bertemu dengan putramu. Jia Yapeng berkata sambil tersenyum. Mungkin, bagaimanapun, orang-orang seperti ini datang untuk mencampur ijazah, yang tidak ada hubungannya dengan kita. Bos tampak menghina. Siapa yang bisa diterima di Xinhua bukanlah anak kesayangan surga. Mereka tidak memiliki perasaan yang baik untuk pria seperti ini yang tidak menunjukkan wajahnya. Bab 40. Ayo, orang ketiga kembali hari ini. Aku akan merawatnya hari ini. Ayo keluar dan berkorban gigi. Teriak bos tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Ya, yang ketiga kembali hari ini. Lagi pula aku harus makan enak. Ini traktirku hari ini. Yang kedua juga berteriak. Persetan, kapan giliranmu untuk mentraktir? Karena aku bos di asrama, aku harus mengundang makanan ini. Ayo pergi ke kios angin musim semi di luar sekolah sekarang. Aku akan mengundang makanan ini hari ini. Bos bahkan menunjukkan kemarahan di wajahnya, dan yang kedua segera menasihati. Setelah kelahirannya kembali, Jia Yapeng berpura-pura bersekolah selama sekitar 1 bulan, jadi dia kembali akrab dengan teman sekamarnya. Dia tahu bahwa di antara 10 bersaudara di kamar tidur, bos sebenarnya adalah keluarga yang paling sulit. Dikatakan bahwa kakak laki-laki tertua adalah seorang mahasiswa yang didukung oleh seluruh desa di daerah pedesaan di Provinsi Henan. Apalagi kakak tertua tidak langsung diterima di Universitas Tsinghua. Dia mengulang studinya selama setahun sebelum dia lulus ujian, jadi hidup sangat sulit. Dia biasanya hidup dengan roti kukus dan roti kukus dengan bubur. 7 tua pernah memberitahu Jia Yapeng tentang hal seperti itu. Dia mengatakan bahwa bos pernah mengalami kesulitan di rumah dan tidak mengirimkan uang selama sebulan. Jadi bos makan 2 hari sekali. Dia sangat lapar sehingga dia berlari ke kantin untuk mendapatkan sup sayur gratis. Kuahnya disebut sop sayur. Bahkan, ada beberapa daun kubis yang mengapung di panci berisi air mendidih. Anda bahkan tidak bisa melihat bunga minyak, tetapi bos memakannya dengan senang hati. Dia membawa mereka selama sebulan. Alasan mengapa saudara kedua baru saja bergegas untuk mengobati adalah karena dia tahu kesulitan bos, tetapi bos menginginkan wajah dan menolak untuk hidup atau mati. Saya khawatir dia harus minum sup sayur selama sebulan lagi setelah makan makanan ini. Ayo, warung seperti apa? Aku sudah di rumah selama lebih dari setengah tahun. Yang paling aku rindukan adalah rasa kantin Taman Xinhua kita. Kita akan pergi ke kantin untuk makan hari ini. Aku akan menyekop dia. Jia Yapeng menjilat lidahnya, dan semua orang tertawa. Bos juga berkata sambil tersenyum, baiklah, ayo pergi ke kantin. Aku akan memesankanmu daging rebus hari ini juga. Meskipun makanan di kantin tidak selezat di luar, tapi bagusnya murah, higienis dan sehat, dan beratnya cukup nyata. Bos menghabiskan sekitar 15 yuan untuk memesan 1 meja penuh berisi berbagai hidangan dan sekotak soda. Dari tempat kejadian, itu jauh lebih kaya daripada warung besar. 3 tua, apakah kamu baik-baik saja saat pulang kali ini? Apakah ada kesulitan? Jika demikian, tanyakan saja pada saudara laki-lakimu dan semua orang dapat membantumu. Bos bertanya dengan santai setelah makan haisai yang enak. Tidak apa-apa. Pabrik saya hampir tidak selamat. Saya tidak bisa mati kelaparan. Saya masih punya uang untuk kembali dengan kereta api untuk menemui Anda. Jia Yapeng berkata sambil tersenyum. Kemudian dia tiba-tiba memikirkan sesuatu. Dia dengan cepat membuka kopernya dan mengeluarkan 10 kantong mie garing kering. Ayo, ini mie pipi produksi keluargaku. Mari kita cicipi. Mereka dengan cepat dan ingin tahu mengambil ini secara langsung dan melihatnya dengan hati-hati. Cukup mie? Mie macam apa ini? Aku belum pernah mendengarnya. Gumam bos. Ini juga dimakan dengan air mendidih. 7 tua itu berkata. Kamu buta. Jelas tertulis di belakang bahwa kamu ingin menghancurkan untuk makan. Aku berkata, ketiga, bagaimana kamu bisa menghasilkan beberapa halannya? Kamu harus menghancurkan mie instan untuk dimakan. Bukankah ini pemborosan makanan? Kata yang kelima. Ayo, kamu tidak bisa makan semua mie instan. Jangan bilang, enaknya mencubit mie instan. Lelaki tua itu mulai meremasnya dengan keras, dan wajahnya penuh dengan ekspresi mabuk. Ada gambar lain di dalamnya. Cetakannya sangat indah. Ini sebenarnya Gyokilin Lu Junyi. Sangat tampan.
Bos merobek paket itu dan menemukan giok kilin Lu Junyi di dalamnya. Puci. Melihat kartu ini, Jia Yapeng hampir tidak makan seteguk sup. Sejauh ini, ia juga telah memproduksi ratusan ribu dus dan jutaan kantong mie. Dia telah memasukkan total 300 buah Lu Junyi ke dalamnya. Peluang memenangkan hadiah hanya sekitar 110 ribu. Tanpa diduga, dia mengambil tas dari pabrik dan di dalamnya ada sepotong Lu Junyi. Bos sangat beruntung. Tentu saja, jika Jia Yapeng menginginkan Lu Junyi, tidak masalah untuk mendapatkan ratusan ribu eksemplar sesuka hati, tetapi keberuntungan bosnya sangat buruk. Ketiga, apa maksudmu memasang gambar di mie instan? Harganya sejumlah uang. Tidak bisa dimakan atau dijadikan bumbu. Buang-buang. Bos menggelengkan kepalanya dan melemparkan Lu Junyi ke atas meja. Kamu tidak ingin aku, hanya pasangan dengan Linku. Putra kedua tersenyum dan membawa pergi bos Lu Junyi. Ah! Jia Yapeng menggelengkan kepalanya. Ini adalah kehidupan. Yah, sangat enak untuk dihancurkan. Ketiga, kamu memiliki kemampuan untuk membuat hal yang baru. Yang kelima bertanya dengan santai sambil memasukkan mie yang pecah ke dalam mulutnya. Ada apa dengan putramu yang kembali ke sekolah kali ini? Jangan bilang kau khusus datang menemui kami. Lagi pula aku diterima di Xinhua. Kau tidak bisa menipu kami. Benar-benar sesuatu. Jia Yapeng tersenyum dan mengakui dengan sangat mudah. Apa masalahnya? Ekspresi saudara-saudara secara bertahap menjadi tenang. Menurut hubungan mereka, saudara ketiga adalah orang yang sangat tertutup. Bahkan, dia suka menyimpan segala sesuatu di dalam hatinya, menanggungnya diam-diam dan tidak pernah bertanya kepada siapapun. Sekarang yang ketiga benar-benar berinisiatif untuk mengakuinya, meskipun itu bukan masalah besar. Jangan menatapku dengan ekspresi ini. Ini bukan masalah besar. Jia Yapeng berkata sambil tersenyum. Saya ingat sebagian besar saudara laki-laki saya adalah penduduk lokal di ibu kota kekaisaran, bukan? Yang kedua, keempat, kelima, keenam, ketujuh dan yang termuda mengangguk tanpa sadar. Mereka semua adalah penduduk lokal di ibu kota kekaisaran. Seperti kata pepatah, bahkan para pengemis di ibu kota kekaisaran meminta makanan dengan mangkuk nasi emas yang diberikan oleh kaisar. Ada banyak hubungan dan kontak dalam keluarga mereka, yang juga menjadi alasan utama kembalinya Jia Yapeng. Nah, jika perusahaan saya ingin memperluas pengembangannya dan terlibat dalam bisnis baru, ia perlu menemukan seseorang yang mahir dalam cetakan, plastik, dan motor. Bagaimanapun, industri mainan membantu saya. Saya tidak dapat menemukan yang seperti itu bakat di kampung halaman saya. Ada banyak bakat di ibu kota kekaisaran. Bisakah Anda membantu saya menanyakan apakah ada bakat seperti itu? Saya dapat mengundangnya secara langsung. Kata Jia Peng. Kat, apa masalah besarku? Hal kecil ini tidak masalah. Terserah kita. Malam ini kita akan pulang dan berbicara dengan keluarga kita dan berjanji akan membantumu menemukannya. Saudara-saudara menepuk dada mereka dan berkata, karena aku saudara laki-laki, aku tidak akan berterima kasih, dan kamu memiliki bantuan untuk membantuku. Jia Yapeng tersenyum lebih bahagia. Apalagi yang bisa saya lakukan untuk Anda? Apakah kamu kenal seseorang dari CCTV? Perkenalkan padaku. Jia Yapeng menjilat bibirnya dan berkata, CCTV, apa yang kamu lakukan dengan CCTV? CCTV mengeksposmu. Kata yang kedua sambil tersenyum. Tidak ada, hanya ingin mengiklankan apa yang kamu miliki di CCTV. Jia Yapeng berkata dengan tenang. Bangdang. Setidaknya 3 atau 4 sumpit orang tanpa sengaja membentur meja.